Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Ahkam 1 untuk pertemuan yang sekarang sudah masuk ke yang ke-12. Oke. Dan hari ini kita akan memasuki materi pendalaman hadis tentang puasa yang minggu lalu saya sudah sampaikan. Kebetulan minggu lalu hadir di kelas dan ada pertemuan langsung pada pertemuan 11 yang lalu. Ya, kebetulan saya bisa hadir di kampus. Dan semoga kita bisa bermuwajahah, bertemu, bertatap muka, dan saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi pendalaman dan kebetulan hari ini adalah saatnya saya memberikan tugas kelompok untuk kali ini, pertemuan 12 ya. Dan seperti biasa saya sudah bagikan apa itu? Sudah saya buatkan kelompok untuk tugas 5 untuk hadis tentang puasa. Dan saya akan bagikan berdasarkan apa yang sudah saya bagi. Sorry, beberapa waktu yang lalu. Untuk kelas A itu ada 8 kelompok. Dan untuk kelas B itu ada 9. Karena jumlahnya lebih banyak ya. Untuk kelas B ada berapa? 36 kurang lebih. Dan di kelas B A itu hanya 33 kalau tidak salah. 33 apa 30. Entah itulah. Jadi agak beda pembagian. Ada agak panjang, agak banyak dari kelas B. Oke ya, sudah saya bagikan. Saya akan bacakan untuk kelas A dan B. Dan yang pertama nanti akan saya bacakan kelas A. Oke, saya tampilkan ya. Kelas A itu kelompok 1 sampai 8. Ini dia, kelas A. Sudah saya buat dan saya random, saya acak. Nah ini dia. Pembagian kelompok kelas HKIA untuk pertemuan ke-12 materi tentang hadis puasa. Yang pertama kelompok 1 Ahsin Sidqi, Abdul Rafi Ardianto, Zakiyatul Qawi Batin, dan Rosihah. Kelompok 2 Muhammad Arifin Ilham, Nailah Nur Aziza, Mausiqon Azam Qiyasul Haq, dan Nadia Arafah Zahra. Kelompok 3 Uswatun Hasanah, Argia Atala Putri, Muhammad Mustajib Ramdhani, dan Rafli Ramdan. Kelompok 4 Diana Ramadhani, Lutfan Trimukti, Husnaini Amirah, dan Dini Safitri. Kelompok 5 Fitria Az-Zuhri Mahyudin, Gulam Ahmad Surya Negara, Ridho Abdullah, dan Muhammad Hafifi Roif. Kelompok 6 Hasna Zahra Wahyuni, Ahmad Ihsan Ramadan, Rizky Hilmansyah, dan Kakak Muazin Al-Zaini. Kelompok 7 Ahmad Fahrul Fauzi, Dwi Husniyati, Hafid Gilman Abdul Aziz, dan Muhammad Fakih. Dan yang terakhir kelompok 8 itu Tufatul Kholisah, Putri Andini, Adila Sayyidatun Nisa, dan Randy. Itu kelompok kelas A. Ada 8 kelompok.
Kemudian kita pindah kelompok kelas B ya. Oke, saya tampilkan kelompok kelas B. Nah, ini ya belum muncul. Nah, ini dia ya. Kelompok satu kelas B itu Fatur Rahman, Nelly Amalia, Maula Ramdhani, dan Zahwa Amalia Fitri. Kelompok 2 Sunengsih, Alis Wulandari, Agung Wiguna, dan Hijjul Muhtarom. Kelompok 3 Ridho Oktavian, Dea Lestari, Syahrul Adi Prasetyo, dan Muhammad Farid Al-Furqon. Kelompok 4 Mizania Rizkinov, Isma Amalia Sayyidah, Muhammad Akmal Zidan, dan Siti Zahra Cahyani Riano. Kelompok 5 Mumtaz Muhammad Hafiz, Muhammad Dani Herlambang, Rizky Putri Aulia, dan Alvin Nur Rizky Ahmad. Kelompok 6 Ahmad Adam Baihaqi Bahren, Adi Saputra, Muhammad Wildan Razka Rahtama, dan Imam Sanusi. Kelompok 7 Ahmad Anfahudori, Anindya Finaila, Ahmad Mario Maulana, dan Ilma Sakinah. Kelompok 8 Muhammad Dika Danu Febrian, Ahmad Gias Pawaj, Rizky Amalia, dan Miswatin Hadiratul Qudusiyah. Dan kelompok 9 ada Fatih Mustafa, Muhammad Jami'ul Lail Abdullah, Zulkifli Hanafi, dan Edi Mufradi. Itu kelompok kelas B. Itu ya, daftar nama kelompok yang sudah saya bagi secara acak untuk kelas A dan B. Kalau misalnya ada yang komplain, Pak, saya mohon izin, mohon maaf, saya tidak bisa bergabung dengan teman ini karena saya tidak klop, agak slack. Jadi ya silakan laporkan. Tapi tolong ya secepatnya, pesan saya secepatnya. Jadi kalau tanggal tanggal 13 hari ini ada yang komplain secepatnya, kalau perlu tanggal 13 langsung lapor ke saya. Tapi harus dengan alasan yang rasional dan masuk akal. Ya, kalau rasanya sentimen, karena tidak suka, karena ada alasan yang tidak jelas, misalnya benci atau karena tidak suka pribadinya, nah itu berarti saya tolak. Tapi kalau ada alasan yang masuk akal menurut kalian dan menurut saya, sama-sama sesuai, boleh. Kalian bisa laporkan untuk diganti. Tapi saya hanya batasi 1 hari saja. Tanggal 14 sudah tidak bisa. Harus hari itu juga, 13. Ya, bisa dilaporkan. Oke. Dan sekarang saya tampilkan tugasnya apa supaya lebih jelas. Ya, ini dia ya, saya tampilkan tugasnya. Sebenarnya sama sih, sama. Oke, saya share. Nah, ini dia ya. Tugas 5, presentasi materi hadis puasa dalam bentuk video. Buatlah video kolektif presentasi hadis tentang puasa sesuai dengan kelompok masing-masing di kelasnya. Petunjuknya, kerjakan secara kelompok. Dan kelompok sudah dibagi, silakan lihat pada lampiran. Kedua, pembagian presentasi hadis hak diatur sesuai kesepakatan masing-masing kelompok. Jadi ya dibagi. Siapa mengerjakan ini, siapa tugasnya ini, dan seterusnya. Kajian tugas 5 berupa video yang merangkum seluruh presentasi anggota kelompok. Jadi saya ingatkan, kemarin saya sudah berikan masukan, kekurangan dalam presentasi itu adalah pada minimnya audio yang masuk. Jadi tolong, kalau ada video yang memperlihatkan kelemahan dalam tangkapan audio, saya sarankan usahakan pakai editing video. Jadi apa? Masing-masing buat video di tempat masing-masing, tidak harus bersama-sama dalam satu kelas seperti kemarin. Tapi setelah selesai gabungkan menjadi satu dan perbaiki kualitas videonya. Jangan sampai saya tuh sampai
harus mendekatkan kuping saya ke laptop untuk mendengarkan saja. Padahal sudah saya maksimalkan volumenya. Jadi ya usahakan audionya juga diperhatikan. Kayak kemarin sudah saya sampaikan di kelas. Ya. Kemudian semua anggota wajib berperan aktif dalam presentasi kelompok. Setiap anggota kelompok juga diwajibkan menyebutkan nama dan NIM masing-masing. Nah, penilaian diukur berdasarkan presentasi yang terdapat dalam video yang dikirim. Jadi tidak lagi kayak tugas-tugas 1 dan 2. Tugas 1 dan 2 kelemahannya karena bisa nitip nama. Saya tidak bisa menilai kalau tidak dicantumkan namanya. Jadi kalau tidak aktif tapi dicantumkan ya sudah itu sedekah buat teman kalian. Tapi untuk yang kali ini karena tagihannya berbentuk video ya akan saya nilai berdasarkan video yang muncul. Siapa yang muncul itu akan saya nilai. Yang tidak muncul tidak keluar nilainya. Jadi gitu ya. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa minggu depan tanggal 20 Mei 2025 jam 7 pagi. Ingat jam 7 pagi. Jadi jangan sampai upload videonya lepas jam 7. Harus sebelum jam 7. Nah, kalau ada kendala dalam upload video karena sinyal, maka kalian harus usahakan jauh-jauh hari sudah diupload. Misalnya tanggal 17, tanggal 18 itu sudah upload. Jadi kalau ada kendala kan bisa segera diantisipasi. Ya kalau mepet ya sudah terlambat. Itulah tadi tugas yang harus kalian kerjakan minggu ini dan sampai minggu depan. Usahakan sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Yang kemarin saya sampaikan di kelas. Kalau ada yang bingung, silakan bisa kalian tanyakan langsung ke kolom komentar yang ada di GCR ataupun yang ada di channel YouTube saya. Atau mungkin bisa WA ke nomor saya. Baik, saya kira itu. Semoga kalian bisa kerjakan sesuai dengan apa yang saya minta. Dan evaluasi saya minggu lalu bisa dijadikan bahan pertimbangan. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.